Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada kesenangan enggak setelah baca salawat? Ada kebahagiaan enggak dalam salawat? Subhanallah. Sama sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bergembira dan senang saat di malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah di malam ini kita semuanya membuat senang Allah dan membuat senang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Acara maulid seperti ini, inilah yang diajarkan bukan oleh para leluhur kita, bukan, tapi diajarkan oleh Allah untuk setiap hamba mengagungkan dan memuliakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu, ini ketua panitianya siapa? Bapak Salam. Kalau perayaan saat dilahirkan Nabi di malam 12 Rabiul Awal, bukan Pak Salam ketua panitianya. Panitianya malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, diberikan perintah langsung oleh Allah, ya Jibril nadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama bitahani wal bisyarah. Wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, sebentar lagi cahaya yang selama ini aku simpan, cahaya yang aku jaga, karena cahaya inilah aku ciptakan dunia dan seisinya. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat, Allah memerintahkan malaikat Jibril sebagai ketua penyelenggara saat di mana Nabi sallallahu dilahirkan. Kalau kita kan di sini nih ada panggung, ada lampu, iya. Ini ada snack. Alhamdulillah. Ini semua keberkahan yang Allah titipkan melalui siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam satu pasal selanjutnya di dalam perawi Ad-Diba, fahtadzal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wa antala'atis samawati anwara wa dhajatil malaikatu lillahi tahlilan wa tamjidan wastighfar. Subhanallah. Di dalam hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jika setiap hamba yang aku ciptakan seluruh alam semesta ini, dari mulai manusia, bangsa jin, dari mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, mereka semua beribadah kepada Allah, maka tidak akan pernah tambah mengangkat kewibawaanku. Karena Allah besar, Allah tinggi. Dan yang kedua kata Allah sebaliknya, barang siapa setiap yang aku ciptakan makhluk dari manusia atau jin, setiap tumbuhan mereka semua bermaksiat kepadaku, maka tidak akan pernah membuatku rendah di dalam wibawaku, kata Allah. Tapi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, fahtadzal arsyu taraban wastibsyara. Arsy Allah berguncang, penuh kebahagiaan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Arsy Allah bisa dua waktu tatkala saat bergetar atau berguncang, ada dua permasalahan. Yang pertama, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia, arsy Allah berguncang. Dan yang kedua, seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, maka arsy Allah berguncang, akan menurunkan kemurkaan kepada anak tersebut. Arsy Allah bisa bahagia, bisa mengeluarkan kemurkaan karena seizin Allah. Insya Allah kita dijadikan anak-anak yang saleh-salehah. Dan yang selanjutnya, fahtadzal arsyu daraban wastibsyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Dan singgasana Allah, kedudukan Allah bertambah kewibawaannya saat dilahirkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mulia apa enggak? Nabi agung enggak? Saat Nabi dilahirkan, berarti kalau kita memuliakan Nabi, kita mengagungkan Nabi, siapa yang mencontohkan? Leluhur atau Allah? Leluhur atau Allah? Allah yang lebih menyontohkan lebih dulu. Dan yang baca maulid bukan tim hadrah waktu terlahir Nabi, bukan tim hadrah yang baca maulid. Yang baca maulid para malaikat.
lillahi tahlilan wa tamjidan wa istighfar. Subhanallah walhamdulillah la illallah. Subhanallah walhamdulillah la illallah. Subhanallah walhamdulillah la illallah. Yang baca maulid para malaikatnya Allah beserta seluruh alam isinya. Ada yang ngomong, kita ini buat apa sih memuliakan Nabi? Nabi kan manusia sama kita. Sama katanya sama kita. Kita sama nggak sama Nabi? Kira-kira kita sama nggak sama Nabi? Nabi manusia bukan? Kita? Nabi makan nggak? Kita malah banyak makan dibanding Nabi. Nabi manusia, iya, kita manusia, tapi beda. Kalau Nabi seorang manusia yang diturunkan wahyu oleh Allah, betul nggak? Kalau kita manusia punya anak namanya itu bedanya kita yang pertama. Betul nggak? Yang ketiga, Nabi kalau makan yang enak dikasih ke tetangga, kasih ke para sahabat. Yang nggak enak Nabi makan. Kita gimana? Yang enak kita, yang nggak enak kita kasih. Itu bedanya kita sama Nabi. Setuju ya? Bib, itu mah udah kemuliaan Nabi karena itu akhlaknya nah. Terus mau apa lagi? Ya udah, nggak usah terlalu memuliakan. Nabi itu kalau kita ngadir maulid apa sih berkahnya dari mana? Kita duduk di sini tuh berkah. Mau nggak mau berkah, suka nggak suka doa dikabuli nama Allah. Ampunan diberikan ampunan oleh Allah. Dosa sebesar apapun cuman karena salawat dosa kita dileburin sama Allah. Alhamdulillah. Yang ketiga kita mendapat rahmat, mendapatkan pandangan kasih sayang dari Allah. Kalau orang sudah mendapatkan rahmat, wajib orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah. Apa kata Nabi? Sesungguhnya aku dimasukkan ke dalam surga Allah bukan karena hasil ibadahku, melainkan aku dimasukkan ke dalam surga karena rahmahnya Allah Subhanahu. Di dalam kitab Ta'limu Ta'lim, salawat yang kita bacakan itu doa buat diri kita. Salawat yang malaikat bacakan itu namanya maghfirah atau ampun. Allah membaca salawat itu berarti rahmah. Sekarang hari ini malam ini mau nggak mau suka nggak suka doa kita dikabulin sama Allah. Dosa kita diampuni oleh Allah dan kita pantas mendapatkan rahmah Allah karena kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang nyaut lagi, Bib, berkahnya di mana? Nah nih saya mau tanya. Nabi hidupnya ada berkahnya nggak? Ada loh. Kalau kita punya berkah cuma dua, orang tua sama guru. Itu berkah dalam hidup kita. Dan guru dan orang tua berkahnya nggak seberapa berkah Nabi. Orang tua dan guru berkahnya sedikit. Yang berkah Nabi. Contoh, ada salah satu hadis Nabi SAW dari sahabat Nabi SAW. Kalau Nabi mau ngeludah, ngedehem. Tahu ngedehem? Tahu ngedehem nggak? Paham ya? Nabi kalau mau ngeludah tuh ngedehem dulu. Begitu ngedehem, sahabat ambil tangannya taruh di hadapan Nabi. Siapa tangan yang lebih dulu ludahnya Nabi ditaruh di tangannya. Setelah ludah ditaruh sama sahabat diusap, ditaruh di ujung kepala sampai ujung rambut diusap. Apa kata Nabi? Kafir, murtad, neraka? Enggak. Wahai sahabatku, engkau tidak akan pernah dan engkau akan diharamkan masuk ke dalam api neraka. Ludah Nabi berkah. Ludah kita. Siapa yang mau nangkep? Betul nggak? Ada lagi yang lebih parah keberkahannya. Setiap malam Nabi kalau mau pulang, Nabi kalau mau tidur, pipis ditaruh di satu wadah, namanya bejana. Nabi pipis ditaruh wadah, ditaruh di bawah tempat tidur. Besok pagi Nabi buang. Ini hadis sahih dari Siti Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Tatkala beliau besok paginya mau dibuang, Nabi belum mau buang, ngajar dulu. Selesai ngajar Nabi pulang, cari bejananya, dilihat di bawah tempat tidur nggak ada bejananya.
bejananya. Ditanya Siti Aisyah, ya Aisyah, ngelihat gak bejana yang di bawah tempat tidur? Gak lihat ya Rasulullah. Coba ditanya ke Ummu Yusuf. Ummu Yusuf ini pembantunya Nabi Muhammad SAW. Wahai Ummu Yusuf, melihat bejana yang ada di bawah tempat tidur? Lihat ya Rasulullah. Mana? Diambil bejananya. Ini ya Rasulullah. Begitu dilihat sama Nabi, nggak ada isinya, kosong. Pipisnya nggak ada. Ditanya sama Nabi, ya Ummu Yusuf, kemana ini isinya? Pipisnya kemana? Pipisnya udah aku buang ya Rasulullah. Dibuang kemana? Dibuang ke sini ya Rasulullah. Pipis Nabi diminum. Apa kata Nabi? Kafir, murtad, neraka? Enggak. Apa kata Nabi? Wahai Ummu Yusuf, engkau tidak akan terkena penyakit pencernaan kecuali sakratul maut. Pipis Nabi obat. Pipis elu. Ibu cinta sama bapak nggak? Cinta nggak sama bapak? Pernah minum pipis bapak? Beda nggak kita dengan Nabi? Ada berkah nggak berarti Nabi? Ada. Ada satu riwayat lagi. Maaf, Nabi kalau buang hajat, buang kotoran, Nabi itu ke belakang. Begitu ke belakang, saat kotoran kebuang, bumi terbuka, dimakan sama bumi. Hilang kotorannya. Lu siapa yang makan? Siapa? Lele. Lele aja udah doyan. Gak doyan lele sama kita juga. Itu keberkahan Nabi. Ada lagi riwayatnya. Satu waktu Nabi setengah jam sebelum duhur, Nabi tidur madep ke kiblat. Ini makanya sunnah kita. 20 menit atau 30 menit sebelum duhur, tidur madep ke kiblat, tangannya ditaruh dijadiin bantal. Kenapa? Itu sunnahnya Nabi SAW. Waktu itu Arab panas luar biasa. Jubahnya Nabi terangkat. Keringat Nabi membasahi karpetnya itu. Saat Nabi tertidur, keringatnya itu netes. Saudaranya Nabi datang membawa botol, ditadangin keringat Nabi. Begitu ditadangin keringat Nabi, Nabi bangun. Itu apa? Keringatmu ya Rasulullah. Untuk apa? Untuk aku jadikan wewangian ya Rasulullah untuk diriku. Keringat Nabi wangi kasturi, keringat elu apok min asap. Betul nggak? Berarti ada keberkahan daripada Nabi. Setiap yang hadir dalam maulid dapat berkah apa enggak? Pasti mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Dan dia terakhir dari saya. Boleh nggak terakhir? Boleh ya? Ini kelihatan mukanya udah muka lelah. Ini lanjut apa udah nih? Lanjut apa udah? Kalau ceramah kasihkan sampai jam 3 lu. Mau? Setuju? Gue enggak. Copot lu lidah saya lu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setiap seseorang itu pasti memiliki keinginan di dalam hidup. Betul nggak? Nabi cintanya sama kita nggak cuman sampai liang lahat. Kalau kita kan cintanya cuma sampai liang lahat. Jadi ibu, kalau bapak ngomong, yang aku cinta sama kamu sedalam lautan. Bohong. Bohong. Pak. Kalau ibu bilang, yang aku cinta padamu tuh sebesar dunia dengan seisinya. Bohong. Mau tahu nggak kebohongannya? Pak, ibu mati. Kalau amin. Amin bu. Pak, ibu mati, dikuburin. Bapak mau nggak nemenin di liang lahat? Gak mau. Cintanya dus. Ibu, bapak mati, amin lagi. Bapak mati, ibu mau nggak nemenin di liang lahat? Nggak sempet nih, lagi ngitung warisan. Betul nggak? Itu cintanya manusia, cintanya Nabi. Sampai yaumil qiyamah Nabi menunggu kita sampai ke dalam surganya Allah. Cintanya Nabi nggak bohongan. Apalagi Neng dikata cinta sama langsung mesem-mesem. Lagu gedek amat tuh. Udah modal cuman bunga setangkai. Neng, kalau bahasa Sundanya cinta apa? Bogo. Bego.
Modalnya bunga setangkai. Neng, AA lope-lope. Ya ambil sama Neng. AA makasih. Ya elah. Yang begini anaknya dijejak lehernya ini. Betul nggak? Neng cantik, punya harga diri. Betul. Perempuan itu mahal, Neng. Jangan mau sama cowok murahan. Yang namanya laki-laki, mulutnya doang manis, hatinya mah kagak. Habib begitu dong, beda yang ini. Makanya orang ngantri kayak yang ini nih. Istri saya manggil saya sayang loh, Bu. Sayang, Hani, Habibi, manggil saya begitu. Ya gimana nggak sayang orang modelnya begini? Ini limited edition Ibu. Betul nggak lu? Tuh lihat hidungnya aja impor. Nggak kayak ini no pesek. Udah pesek pakai masker lagi. Ketendet paeh aing paeh. Coba kebayang Allah Subhanahu wa taala sempurna kasih cintanya Nabi. Neng, harga diri itu mahal. Kalau Neng dikasih bunga satu tangkai, marah Neng. Jangan mau. Sekarang saya mau tanya, yang hidup apa yang mati dikasih bunga? Yang hidup apa yang mati dikasih bunga? Kalau Neng dikasih bunga terus Neng terima, berarti dia tuh nyumpain Neng mati. Betul nggak? Lagi model apa yang begini jangan mau. Modalnya cuma goceng 5.000 modalnya, makanannya cuma cilok, kenyang kagak tipes, minumannya es doger ya. Motor melungging. Begitu lampu merah merosot dua-duanya. Geblok. Jangan ya Neng ya. Jaga harga diri. Kenapa? Karena kalian dititipkan surga kelak nanti untuk anak-anak kalian di bawah telapak kaki kalian. Jaga kewibawaan. Yang namanya jadi suami, calon suami jadi imam yang baik, juz 30 apalin. Lu kulagi. Kulhu, kul'udzu birabbil falaq, kul'udzu birabbin nas. Ama inna atau kal kausar. Bu, perhatiin anaknya. Ya, juz 30 surah Palin. Jangan nanti kalau udah jadi imam di rumah tangga bacanya itu aja, istri juga gedak. Pastikul. Istri udah pada tahu di umum, di makmumnya mah. Makanya anak kita madrasahin kan, biar jadi apa? Anak yang bisa baca Gur, bisa hafal Gur, bisa hafal Quran. Untuk apa? Untuk nyelamatin diri kita kelak di yaumil kiamat. Makanya anak diajari nih bapak sama anak, Pak, coba Pak apalin kuliah Pak. Wow, bapak bangganya. Ayo jangan ketahuan ibu ya. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wow, cakep Pak. Udah Pak, imam lagi Pak. Kasih surat baru buat ibu. Cakep, pede. Allahu Akbar. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Istri bangga setengah matinya. Ya Allah, akhirnya surat baru. Ini baru nih suami saya nih. Wah, makin lope-lope dah. Kan begitu ya? Bapak dengan kepedeannya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma. Muter aja di situ. Anak nyaut karena yang ngajarin lakum. Bapak nerusin lakum waladhdallin, balik lagi ke Al-Fatihahnya. Ayuhal hadirun, Quran jangan ditinggal, taruh Quran di dalam hati kita. Ya, kenapa? Karena itulah yang akan memberikan syafaat kita kelak di yaumil kiamah. Mudah-mudahan perkumpulan ini perkumpulan yang mendapatkan pandangan rahmat dari Allah. Keluar dari tempat ini kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, dan keluar dari tempat ini yang punya utang dilunasin utangnya. Rezekinya dibuka oleh Allah. Mau wiritan pelunas utang? Mau nggak? Kelihatannya banyak yang punya utang nih.
Mukanya muka Bon sih. Catat baik-baik nih. Mau nggak amalan pelunas utang? Mau? Bayar. Itu udah paling kontan itu, langsung terkabul. Tapi catat baik-baik. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ini ada di Rawi Simtud Durar. Saya baca, ntar ngikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ini dibaca 10 kali setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh dibaca 10. Setelah sholat asar atau maghrib dibaca 10. Rutin, insya Allah Allah buka rezeki yang gak diduga-duga. Saya ini amalan pribadi karena saya diijazahkan oleh guru saya Habib Quraish Baharun. Ini saya punya pengalaman, cerita sedikit boleh ya? Sedikit boleh ya? Saat itu mobil saya ditarik leasing. Senang loh. Senang. Gue susah senang loh. Gue tutup doa nih. Waktu itu saya ditarik leasing, mobil saya nggak bayar 7 bulan. Kontrakan nunggak sampai 8 bulan. Gak punya keuangan gara-gara Mr. Covid. Siapa? Mister? Oh, anak manis itu. Bikin susah orang aja. Jadwal Allah. PPKM, PSBB waktu itu PSBB. Gak ada jadwal sama sekali. Gak ada nih nama kampungnya apa? Pejambon, gak ada. Mereka datang ke tempat saya nih, panitia, gak ada. Habib bawain beras sekilo, gak ada. Giliran undang, Habib pokoknya wajib hadir ya. PA. Giliran susah kita gak dihadirin. Tapi saya dikasih amalan. Itulah amalannya. Setelah tanggal 11 mobil saya ditarik leasing. Itu tanggal gak bakal saya lupa tuh. Saat kolek-koleknya 11 Maret diambil oleh leasing, dianterin tuh sama teman saya yang bawa mobil. Dianterin sama dia ke Jakarta, dibalikin ke leasing. Kenapa udah gak mampu? Tanggal 4 April Allah ganti mobil. Tuh yang saya pakai sekarang. Ada orang digerakin sama Allah, ketemu sama saya. Hari Sabtu ketemu saya, makan di rumah saya. Hari Minggu saya diajak jalan-jalan ke Cirebon, pulang dihadiahi mobil. Mungkin apa enggak? Percaya apa enggak? Dia nanya sama saya, Habib mau beli mobil apaan? Ini anak ngeledek kali ya. Udah dibilangin gue gak punya duit. Habib pilih aja, Habib mau mobil apa? Gue maunya sih Fortuner. Terus duitnya gak ada. Ya udah, Habib mau yang tahun berapa? Yang tahun 2015an aja, saya bayarnya nyicil sama kamu. Dia jawab apa? Ya udah, Habib, diambilin Fortuner tahun 2017. Harga 400 juta, duit dari mana ini? Tuh Habib, mobil tuh udah datang. Itu mobil siapa? Mobil Habib. Ini cara bayarnya gimana? Gak usah, Habib, itu hadiah buat Habib. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau yakin, semua pasti akan jalan. Allah kasih jalan buat kita. Amin ya Rabbal. Yuk sama-sama kita salawat terakhir. Mudah-mudahan yang punya penyakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Diberikan kesehatan oleh Allah. Yang hatinya dalam keadaan sempit, Allah legakan hatinya. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi
Yang kedua apa yang pertama? Ini solawat lu koploin PA. Lu malaikat joget repot lu. Ini jangan, nggak boleh lagi dijalanin tuh ya. Solawat nggak boleh dikoploin, nggak boleh didangdutin, paham? Paham ya? Kalian kan ngukul hadroh ada rahmah dari Allah. Ya, insya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadan wa shifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi. Lebih keras semua, baca sama-sama semuanya. Allahumma salli Allah ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja shafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa kaffir lana ramadana wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa kaffir lana ramadana wasi'an karami. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول والمأمول وصلاة ظاهرا وباتنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ولوالدينا في دين مع اللطف والعافية وعلانية. أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والإيمان بلحمنة والامتحان بحق سيد ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bila ada bahasa yang tidak baik, semua datang daripada kebodohan al-fakir. Apabila ada ilmu yang bermanfaat, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.